berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita bisa dijauhkan dari wabah COVID-19. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Denny Setiawan, selaku moderator di acara webinar pada malam hari ini. Oke, mungkin saya langsung saja nih untuk memberitahu apa sih susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan, kedua sambutan dari ketua panitia, ketiga sambutan dari pihak INES, yang keempat pemaparan CV, tipe materi, yang kelima pemaparan materi, keenam tanya jawab, dan yang ketujuh penutup sekaligus untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari ketua panitia yaitu Kak Anas Rehan. Waktu dan tempat kami persilakan. Halo tes, apa suara saya terdengar? Terdengar Kak. Oke, terima kasih Kak Dani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya bagi kita semua hingga hari ini kita dapat berkumpul dengan penuh semangat pada acara webinar kali ini. Yang pertama yang saya hormati Kak Ahmad Azain Fahmi selaku narasumber dan juga kepada seluruh panitia dan tak lupa juga kepada seluruh peserta webinar kali ini. Pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf tadi acara ini sempat tertunda lumayan lama, dan selanjutnya pada seminar kali ini kita mengangkat tema tentang toxic relationship, cinta atau obsesi. Kami mengangkat tema tersebut karena banyak cerita-cerita entah itu dialami oleh teman, sahabat, ataupun diri kita sendiri mengenai toxic relationship. Nah, oleh karena itu jangan sampai hubungan atau relationship kita berubah menjadi relationship. Oleh karena itu jangan sampai melewatkan materi-materi yang akan disampaikan oleh Kak Azain ini. Mari kita dengarkan, mari kita pahami materi seminar kali ini. Pertanyaan dari teman-teman, jangan ragu untuk bertanya kepada Kak Zain. Nanti setelah Kak Zain menyampaikan materi akan ada sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, saya mengingatkan kepada teman-teman peserta untuk mengikuti seminar-seminar yang akan diadakan oleh komunitas muda inspiratif lainnya. Dan seminar yang terdekat itu ada seminar dengan tema vaksin tuntas sudah efektifkah sekolah dan kampus dibuka dengan narasumber Dr. Devi Putri Rahmadani yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Selasa besok tanggal 1 Juni 2021. Untuk info lengkapnya bisa dicek di IG kita di @komunitas-muda-inspirasi. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kembali kepada seluruh panitia yang telah mensukseskan acara ini dan kepada pihak sponsor kita, INES, dan juga kepada semua media partner yang telah mendukung keberlangsungan acara ini. Jika ada kesalahan kata dari saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan yang di awal acara kita yaitu dari Kak Anas Rehan selaku ketua pelaksana pada webinar pada malam hari ini. Oke, selanjutnya yaitu sambutan dari pihak INES yang mewakili yaitu Kak Muspita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih dari moderator ya. Terima kasih kepada komunitas inspiratif muda dan terima kasih kepada pemateri dan moderator dan juga seluruh para peserta webinar yang ada malam hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Muspita Sari, perwakilan dari INES Medan ya. INES Medan, INES adalah brand lokal didirikan di Singosari, Malang, Jawa Timur, berproduksi semenjak tahun 1998 dan sudah eksis di Indonesia selama 23 tahun ya. Ini sudah memiliki izin BPOM, mengantongi sertifikat MUI dan juga berlabel halal. Jadi jangan takut para peserta webinar, ini sudah ada esensi halalnya ya.
Produk kita terdiri dari skincare, di mana pada masa pandemi ini kita tidak bisa merawat wajah di salon ataupun di klinik kecantikan. Dari produk kita mempunyai perawatan wajah, yaitu facial foam, scrub, dan juga masker dapat dilakukan perawatan wajah di rumah ya, sehari ataupun per minggu, yaitu berfacial. Yang kedua itu dekoratif. Untuk mempercantik para peserta dan panitia webinar, bisa mengkoleksi produk kita yaitu bedak alis, shadow, blush on, dan juga lipstick. Yang ketiga itu body care untuk perawatan badan seperti hand and body lotion, body scrub, dan juga body wash. Untuk lebih jelasnya, yang ingin menghubungi Ines, kita dari websitenya www.ines.co.id atau mendownload aplikasi My Ines di Play Store ya. Di sini banyak sekali produk-produk kita tentang Ines Kosmetik. Yang ingin berbelanja online bisa e-commerce dari Lazada, Lido.com, Tokopedia, dan juga Shopee. Dan juga yang ingin berbelanja langsung bisa kunjungi outlet Ines di daerah kita masing-masing ya. Demikianlah kata sambutan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia komunitas inspiratif muda yang selalu memberi kesempatan kepada Ines Kosmetik. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, sukses buat kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih atas sambutan dari perwakilan dari pihak Ines, yaitu Kak Musbita. Nah, untuk kalian, untuk para cewek-cewek nih yang suka perawatan, mungkin bisa nih untuk mencoba produk dari Ines, karena dari beberapa komunitas kita sudah mencoba adanya produk Ines seperti itu. Dan mungkin kualitasnya sangat bagus dan juga ber-BPOM. Jadi kalian tidak perlu ragu lagi untuk mencoba adanya produk Ines itu sendiri. Oke, acara selanjutnya yaitu pemaparan CV dari Kak Ahmad Zain Fahmi. Mungkin ini ada CV sedikit dari Kak Zain Fahmi. Kak Zain Fahmi ini nama lengkapnya Ahmad Zain Fahmi yang tempat tinggal di Komplek IPB Sindang Barang, Loji 16-617, Bogor, Indonesia. Nah, selain itu juga Kak Ahmad Zain Fahmi ini memiliki beberapa pendidikan dan mungkinnya pengalaman nih teman-teman, education dan training experience. Nah, yang pertama yaitu di tahun 2015 sampai 2019, Kak Zain Fahmi pernah Bachelor of Psychology Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Di tahun 2019 ada French Acceleration Program Institute Franchise Indonesia Yogyakarta. Selanjutnya ada Therapy Training, Style Education Consultant Training, Musik Therapy, UX Design in Essential, Become a Product Designer, and OX Researcher 101 seperti itu. Lalu selanjutnya juga ada achievement yang dimiliki oleh Kak Zain Fahmi itu sendiri. Yang pertama itu oral presenter at International Conference of Language, Education, Humanities, and Innovation. Yang kedua best paper at International Conference on Literature. Yang ketiga, award D peningkatan prestasi akademis scholarship Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan untuk yang lain bisa dibaca di layar rekan-rekan semua. Nah, selanjutnya juga ada organization experience. Wah, ini sangat aktif juga ya Kak Ahmad Zain Fahmi ini, karena ada beberapa organisasi yang diikuti oleh Kak Ahmad Zain Fahmi, yaitu seperti Staff of Counseling and Consultation Division, Mental Health Community Bengkel Jiwa. Selanjutnya juga ada Counselor Health Commission of PPI Dunia. Yang ketiga Marketing and Communication Alumni and Career Development Service UII. Dan yang terakhir yaitu Head of Public Relations Forum Rohis Nusantara atau Fornusa. Nah,
mungkin sedikit itu saja nih pemaparan CV dari Kak Ahmad Zain Fahmi. Mungkin agar teman-teman semua tidak kepo nih dengan Kak Ahmad Zain Fahmi, apalagi pada malam hari ini kita akan bahas yang namanya toxic relation. Nah, seperti itu. Jadi, mungkin langsung saja nih kita sapa terlebih dahulu Kak Ahmad Zain Fahmi. Halo. Halo, Kak. Halo, selamat malam teman-teman semua. Wah, selamat malam nih, Kak. Wah, semangat banget nih Kak Zain Fahmi ini ternyata ya. Betul. Siap. Oke, Kak Zain Fahmi sudah semangat, tentunya rekan-rekan semua harus pasti lebih semangat dari Kak Zain Fahmi. Oke, langsung saja nih Kak Zain Fahmi bisa memaparkan materinya yang sudah dipersiapkan oleh Kak Zain Fahmi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik untuk Bapak Asing, moderator dan MC kita. Saya nanti dikasih waktu berapa lama ya? Mungkin nanti materinya sudah selesai. Mungkin cukup berapa lama nih, Kak? Oke, siap. Nanti kita sesuaikan ya, tapi tolong ingetin saya nanti ya, kalau udah terlalu lama misalnya. Oke? Sip. Terima kasih teman-teman. Sebelumnya selamat malam, selamat minggu malam. Besok udah kembali ke weekdays ya, udah ke hari efektif walaupun besok hari kejepit nasional. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf tadi saya masuknya terlambat nih. Jadi tapi senang banget sekarang bisa ketemu teman-teman. Dan sebelum saya mulai, coba tolong tulis di kolom chat, ini asal daerahnya dari mana aja sih? Coba tulis, asal daerahnya dari mana aja. Oh, ini banyak juga ya. 50 orang, malam-malam, besok udah mau hari biasa, kita tetap semangat. Oke. Ada yang dari Malang, Medan, Situbondo, Pontianak. Ada yang dari Johor, Malaysia bahkan ya. Oke, ditulis coba Padang, Sumatera. Wah, kayaknya ini keren banget ya. Teman-teman KM ini dapetnya audiensnya keren-keren gitu. Oke. Sip, kalau gitu ditulis semua. Untuk semua panitia, saya mohon izin untuk share screen ya, menyampaikan materinya. Baik, teman-teman semua, selamat malam. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Zain, jadi panggil aja Zain gitu. Nanti kalau ada pertanyaan, mau diskusi, silahkan teman-teman chat gitu ya. Kita pokoknya malam ini seru-seruan aja. Saya izin untuk membajak webinarnya KM ini malam ini. Oke? Siap. Yang penting semuanya dapat insight dan semuanya seru, berbahagia gitu ya. Oke. Tadi teman-teman panitia udah coba ngejelasin, udah coba nge-highlight bahwa hari ini kita bakalan bahas tentang toxic relationship. Hubungan yang beracun. Asik gitu ya. Ini nggak tahu, kayaknya teman-teman yang ada di sini juga merasa hubungannya beracun atau jangan sampai kita masuk ke situ. Oke. Sebelum itu teman-teman semua yang bisa nyalain kamera silahkan nyalain. Jangan sampai ini saya bersama moderator dan juga ketua pelaksana aja nih. Kalau bisa kita seru-seruan karena oke deh. Saya kalau ngisi webinar konsepnya adalah cukup hidup yang berat atau kerja yang berat. Jangan sampai di webinar ini berat. Jadi kita have fun aja, kita asik-asikan gitu ya. Nanti kita akan banyak berinteraksi di sini. Jadi yang mau nyalain video silahkan. Yang lagi di luar mau sambil makan, sambil minum, santai aja gitu. Oke. Nggak apa-apa. Nanti kalau panitia negur bilang aja ke saya. Oke. Sip, kalau gitu saya akan mulai. Jadi teman-teman judulnya saya turunin yaitu Dear yang terlalu nyaman sama sesuatu yang beracun. Di awal, saya pengen bilang ke teman-teman semua, oke, sekarang bayangkan hubungan kalian itu bukan cuma dengan pasangan lawan jenis gitu ya. Kasihan yang jomblo gitu. Oke, bayangkan juga toxic relationship atau relationship dengan teman, dengan sahabat, dengan orang tua, dengan kolega, dengan siapapun itu. Jadi jangan terbatas untuk ke pasangan aja. Aduh saya salah fokus nih, nggak boleh bayang. Oke, siap. Oke, di awal karena ini adalah topiknya seminar masuk kesehatan mental gitu ya, dan saya juga lagi sering membahas itu sharing sama teman-teman. Saya mau disclaimer dulu bahwa kalau bisa nih materinya nanti diterapin ke diri sendiri dulu gitu ya. Jangan sampai teman-teman udah teman-teman udah ikut webinar ini malah jadi nyalahin temennya atau pasangannya. Ah, kamu nih toksik banget sih. Asik. Biasanya gitu tuh kalau udah ikut webinar. Aduh, orang tua saya ini toksik banget, Kak. Asik. Padahal sebenarnya
hati-hati. Siapa tahu kita yang mentoksikan orang lain atau kitanya yang toksik. Nah, sebelum itu asik nih, udah ada yang nobar nih, seru banget ya. Kak Tria, Yosi, dan kawan-kawan semangat ya. Pokoknya oi 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 oi. Oke. Di malam minggu ini kita harus semangat. Nah, untuk itu teman-teman, saya kurang afdol nih rasanya kalau saya cuma ngomong doang tapi saya nggak denger. Teman-teman gimana sih kabarnya gitu ya. Jadi saya pengen di malam hari ini saya pengen tahu kabar teman-teman. Sekarang semuanya siapkan jarinya di tombol mute dan unmute. Oke? Mohon maaf panitia, saya melanggar aturan dulu ya. Oke. Nanti semuanya dipegang di tombol mute dan unmute. Setelah hitungan ketiga, semuanya tolong di unmute. Jadi semuanya akan nyalakan mikrofon. Oke? Bung Tria, Yosi udah siap ya? Aman ya? Hitungan ketiga semuanya nyalakan mikrofon. Kita teriakan bareng-bareng, tapi biar nggak rusuh, apa yang harus diteriakan? Yaitu 1, nama, 2, status, dan 3, kabar kalian. Misalnya, Zain, jomblo, sehat. Asik gitu. Atau misalnya, Rifki, galau. Rifki, Teken, galau. Gitu. Jadi silakan dipikirkan, semuanya harus ngomong bareng-bareng, harus yang keras, yang galau silakan teriak galau, yang semangat silakan teriak semangat, yang kangen teriak semangat. Yang kangen juga teriak kangen, siapa tahu yang kangen tuh nyampe ya, atau orang yang dikangenin ada di webinar ini. Nobody knows gitu. Oke. Silakan dipikirkan nama, status, dan kabar. Dan cara jawabnya harus semangat, 3 kata langsung. Jadi Zain, jomblo, sehat. Kayak gitu ya. Pede aja, karena ini semuanya akan nyalain mikrofon, jadi yang jomblo nggak akan kedengeran banget gitu ya. Oke? Yang teken juga, atau yang masih digantungin juga nggak apa-apa. Nggak bakal ketahuan juga gitu. Oke, kalau gitu teman-teman, malam hari ini di penghujung minggu, saya pengen tahu dulu kabar teman-teman semua. Di webinar ini kita akan ngebahas satu topik yang, wow, kayaknya diharapkan bisa relate dengan kita, para pemuda gitu ya, anak millennials. Tapi sebelum itu, saya pengen tahu kabar teman-teman terlebih dahulu. Gimana kabarnya malam hari ini? 1, 2, 3. Mana nih? Baik. Baik. Oke. Ulang. Mohon maaf ya. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Oke, bagus jawabnya baik. Tapi tolong kita jawab dengan 3 kata ini. Oke. Jadi cara jawabnya adalah sebutkan nama, statusnya, dan kabarnya. Coba ke Bapak moderator kita dulu nih. Coba, bro. Oke. Coba, kalau ditanya gimana kabarnya malam hari ini? Jawab dengan aturan yang ada di depan. Apa tuh? Iya. Gimana coba? Contohin. 1, 2, 3. Gimana kabarnya? Dani jomblo santuy. Sadis. Jomblo happy banget ya. Oke. Jadi kita belajar sama Dani. Nah ini juga Angga udah bener banget. Jadi cara jawabnya nama, terus status kalian, dan terakhir adalah kabar. Oke? Kita hitung lagi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini, malam ini? 1, 2, 3. Nyalakan mikrofonnya. Mana nih? Jomblo bahagia. Halo, single stres. Baik. Aduh, siap. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Rame banget, thank you. Asik banget ya. Tadi keren banget sih yang jomblo nih pada ngaku di sini ya. Nggak apa-apa. Siapa tahu di penghujung minggu ini, minggu depan udah ada seseorang yang menemani. Oke. Di luar itu, saya coba pengen lagi nanya teman-teman, tulis di kolom chat siapa yang jomblo, siapa yang udah taken gitu ya, siapa yang lagi digantungin gitu. Silakan tulis di kolom chat nih, biar saya tahu teman-teman di sini nih seberapa menyedihkan kan gitu. Oke, sebelum kita masuk ke teori, kita asik-asikan dulu. Jadi silakan ditulis status kalian. Tenang, rahasia terjaga. Peraturannya teman-teman, semua yang ada di forum ini tetaplah di forum ini gitu ya. Jangan kita keluarin. Oke, silakan ditulis gitu ya. Di kolom chat saya mulai untuk materinya terlebih dahulu. Teman-teman, kalau bahas tentang toxic relationship gitu ya. Oke, single lilah boleh. Pokoknya tulis aja yang ada di pikiran kalian ya. Silakan tulis di chat. Oke, pertanyaan besarnya adalah kalau kita ngebahas tentang toxic, hubungan, dan orang lain gitu ya, kita harus memegang istilahnya individual differences. Ini apa? Kalau teman-teman di sini ada yang kuliah psikologi atau bahkan pernah mendengar kata ini adalah
prinsip di mana setiap orang tuh beda-beda gitu. Jadi nggak bisa disamain. Misalnya ada teman kalian yang, aduh udah aku bilangin nih kak, dia tetap aja ngeyel sama cowok itu. Ya kita nggak bisa nyalahin juga karena itu pilihan dia. Gitu. Oke, sebelum dilanjutin coba saya ke Bung Tria dulu nih. Ini kayaknya 3 nama berurutan ya. Boleh dinyalain mikrofonnya, bro? Mana nih? Mana? Halo? Oke. Halo, di situ ada siapa aja? Namanya siapa aja nih? Di sini ada Daniel dan Haris. Asik, kayak YouTuber banget ya. Oke. Coba, Haris sama Daniel. Kalau ditanya, apakah sifat kalian berdua sama? Sama. Beda, Mas. Apa yang beda tuh? Apa yang beda tuh? Oh, Mas, itu. Oh, yang beda. Apa? Sorry. Apa? Kalau Daniel itu lebih ekstrovert lah ibaratnya, Mas. Saya introvert. Oke, jadi satu orang. Thank you ya buat Daniel. Oke. Jadi ibaratnya kayak kamu satu orang tuh kayak seneng banget ketemu orang lain gitu, orang banyak gitu ya. Tapi satu sisi ada yang kayak mending sendiri aja deh. A, B, C, D-nya sendiri aja gitu ya. Oke. Di luar itu teman-teman semua yang ada di forum ini, di awal kita harus sepakat bahwa setiap orang itu berbeda. Setiap orang itu unik, setiap orang itu punya warnanya. Kenapa? Kalau ngebahas toxic relationship, terutama tentang pasangan, pernah nggak sih kalian greget udah ngasih tahu teman kalian kayak udah jangan sama dia, tapi tetap aja tiba-tiba dia nangis-nangis, iya aku sadar, seminggu kemudian balikan gitu kan. Itu sangat relate sekali. Tapi kuncinya apa? Daripada kita kesel, mending kita tanamkan bahwa setiap orang itu beda-beda. Kita cuma bisa ngasih tahu gitu ya, apa yang baik untuk dia, tapi yang memutuskan itu dia sendiri gitu. Oke. Sepakat semuanya individual differences, kita akan lanjutkan lagi. Wah, seru banget ini, ramai banget ya dari mana-mana. Oke. Sekarang tanyakan pada diri kalian sendiri. Coba di sini tadi yang udah taken siapa aja, yang udah punya pasangan deh. Sekarang konteksnya misalnya dengan pasangan dulu. Boleh tulis di chat siapa aja yang udah punya. Friendzone sedih banget ya. Status dulu gak move. Oke, silahkan ditulis ya yang udah taken nih. Tadi yang taken tuh yang udah punya pasangan lah. Nah, jadi teman-teman sekarang di awal kita akan ngebahas dulu ciri-ciri dari toxic relationship. Seberapa layak sih hubunganmu? Gitu. Silahkan jawab dalam hati masing-masing atau boleh dalam chat gitu ya. Kalian dengan pasangan, oke, boleh dengan teman, sahabat, pasangan lawan jenis, siapapun, lebih sering enjoy atau ngebatin? Oke. Boleh dijawab di chat atau boleh jawab di kamera juga atau di hati juga nggak apa-apa. Silahkan jadi renungan. Lebih sering ngerasa berjuang sendiri atau sama-sama berjuang nih? Oke. Aduh ini kocak banget kalau ngisi webinar toxic nih, relationship gitu ya. Kelihatan muka-muka peserta tuh lagi ngebayangin seseorang gitu kan. Jadi relate banget gitu. Oke, udah dijawab di hati. Oke, jadi silahkan ini dijawab gitu. Coba saya mau move dulu ke di sini. Oke, Isfaul Hasanah deh. Halo Kak, ada di sini Isfaul? Ada. Halo, panggilannya siapa nih? Isfa. Isfa gimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Isfa, kalau ditanya, apakah sekarang status hubunganmu tuh apa? Nggak ada hubungan. Oke, nggak ada hubungan. Tapi pernah punya hubungan atau enggak nih? Ya, Oke, sekarang agak flashback ya, walaupun kamu udah move on ya. Coba, Isfa, saat itu, kamu lebih sering ngerasa enjoy apa ngebatin sih? buat enjoy aja sih, Kak. Oke, apapun itu dibuat enjoy aja ya. Oke, Ya, saat itu kamu lebih sering ngerasa aku kok berjuang sendiri ya, apalagi sama-sama berjuang. sama-sama dong. Oh gitu. Terus akhirnya kenapa kandas nih Isfa nih? Aduh, Itu perkara lain ya, tapi sebenarnya overall Isfa enjoy dan juga merasa berjuang bareng gitu ya. Thank you ya Ya. Isfa ya, sehat selalu. sama-sama. Ini kayaknya problemnya adalah Isfa sedang ditinggal lagi kayaknya.
Oke, jadinya enjoy berjuang sendiri, lagi berjuang bareng, tapi kok ditinggal gitu. It's okay. Oke. Jadi teman-teman ini renungan di awal, silahkan tanyakan pada diri masing-masing. Selanjutnya, nah apa sih ciri utama dari toxic relationship apapun itu ya, dengan siapapun? Yaitu yang pertama adalah yang dia katakan itu berbeda dengan yang dia lakukan. Misalnya, aduh, balik lagi ini dengan siapapun ya. Sering ada yang bilang kayak, aku tuh akan perjuangin kamu, aku akan prioritasin kamu, tapi nyatanya main game. Oke, nongkrong sama teman-temannya dan lain sebagainya. Simpelnya kayak gitu, yang dikatakan itu berbeda dengan yang dilakukan. Oke, balik lagi ke Bapak moderator kita. Halo, Bung Dani. Oke. Halo Kak. Halo bro, bro, dulu pernah punya suatu hubungan, sempat punya atau enggak? Sempet dong. Asik. Oke, ketika dulu kamu pernah nggak ada situasi di mana kamu tuh udah bilang A, tapi kamu nggak ngelakuin itu gitu? Ada Mungkin nggak? lebih Aha. tepatnya nggak ada ya. Tapi kalau memang dibayangin sama partnernya itu, sama pacarnya itu, yang nggak tahu lagi. Oh gitu, agak curhat ya Bapak Dani ini ya. Oke, oke. Tapi sebenarnya kamu udah ngelakuin yang terbaik buat dia lah ya. Gitu. Oke. Ya, pasti. Ih, sadis cowok sekali, gentle banget. Ini kayaknya kalau jemput ceweknya nggak di depan gang kayaknya. Oke, thank you ya bro. Oke, kita lanjutkan. Jadi silakan teman-teman. Ini sebenarnya ini adalah alarm pertama dalam toxic relationship, yaitu apa yang dia katakan tuh berbeda dengan yang dia lakukan. Nah, tapi jangan langsung nyalahin ketika 1 kali, 2 kali nggak sesuai. Karena namanya juga manusia. Tapi kalau misalnya udah berkepanjangan nih, dia tetap gitu terus. Berarti ada kemungkinan, wow, ada something nih. Ada alarm yang harus kalian fokuskan, kalian nyalakan. Nah, sebenarnya toxic relationship itu kalau dibahas itu adalah perilaku gitu atau suatu hubungan yang ditandai dengan perilaku buruk yang tidak sehat secara emosional. Oke. Nah, yang dilakukan salah satu pihak kepada pasangannya dan tidak jarang merusak fisik, biasanya akan menguras banyak energi hingga merusak harga diri. Oke, biasanya toxic relationship ini bertahap, teman-teman. Dari awalnya misalnya dia maaf ya, ini cuma perumpamaan, narik tangan pasangannya dengan keras gitu. Tapi lama-lama akhirnya marah-marah depan umum, akhirnya menguras energi dan akhirnya kayak wah, kok aku malu banget ya depan temanku gitu. Tapi kalau udah berlanjut panjang, itu ada something yang harus dicurigai gitu. Nah, ciri-ciri ini sebenarnya udah sangat jelas. Tapi problemnya di toxic relationship adalah seringkali kita udah tahu mana yang benar. Kita udah tahu dia kurang tepat, tapi kita susah untuk melepas. Atau kita susah untuk keluar dari lingkaran tersebut. Itu yang sering terjadi. Oke, coba saya mau ngobrol dulu di sini ke Kak Intan nih. Kak Intan Karina Mutiara, halo. Halo, Halo, panggilannya siapa nih? Intan. Intan dari mana? Sekarang sibuk apa nih? Dari Situ Bondo. Sekarang ya sibuk kuliah aja. Asik, kesibukannya kuliah ya. Oke. Intan, sekarang kamu lagi bersama seseorang kah atau gimana nih? Lagi baru deket aja sih. Oh ini nih yang biasa perkara dari cowok tuh gini. Cowoknya udah berusaha, kirain ceweknya seneng padahal masih digantungin gitu kan. Oke, nggak apa-apa. Tapi kamu sebelumnya pernah punya hubungan dengan siapapun? Pernah. Oke, boleh bantu saya jawab pertanyaan-pertanyaan ya? Boleh. Oke, siap Intan. Nggak, tenang, mantanmu nggak ada di sini kan Intan ya? Aman ya? Oke. Aman, aman. Oke, kalau gitu Intan, coba jawab. Oke. Apakah saat dulu di hubungan terakhirmu, kamu ngerasa udah ada mulai persaingan yang tak sehat nih antara keduanya? Benar atau salah? Bener. Oke, aduh ini kayak nampak kayak kuis ya. Oke, kita lanjut. Kedua, kamu udah ngerasa dengan pasanganmu tuh udah nggak saling dukung. Benar atau salah? Bener juga. Oke. Ketiga, sudah tak saling berjuang. Tadi baru sebatas saling dukung, sekarang udah saling tidak berjuang nih. Benar atau salah? Bener. Benar. Oke.
udah mulai tuh sering ngerasa saling menjatuhkan. Oh ini kayaknya mantannya Intan marah nih. Oke. Oke. Bener atau enggak Intan? Sering ngerasa saling menjatuhkan saat itu. Bener? Saling menjatuhkan enggak sih? Mhm. Mungkin dari dianya yang gitu. Oh, ini nih perkaranya bukan disaling ya, tapi dia menjatuhkan. Oke, nggak apa-apa. Balik lagi, semua yang ada di webinar ini cukup di webinar ini. Oke. Kasihan Intan nanti. Oke, selanjutnya. Tak ada lagi penghargaan. Kalau di awal nih kamu sering kayak, ih semangat ya kuliahnya, kamu dapat A tuh keren banget tuh. Lama-lama kok sudah anyep gitu. Benar atau enggak tuh? Bener. Oke, dan saat itu kamu merasa apakah itu sebuah hubungan yang toksik atau enggak? Yap, toxic banget sih. Oh gitu. Dan akhirnya kamu bisa keluar dari itu semua ya? Ya, Oke, siap. Intan, thank you ya. Nanti saya akan ngajak ngobrol lagi karena kamu inilah ya, testimoni yang udah berhasil keluar dari toxic relationship. Thank you oke, ya, Intan. sama-sama. Oke, nggak usah diingetin lagi Intan masa lalu. Oke. Sip. Nah, teman-teman, kalau tadi ciri-ciri yang di sini kita ambil contoh dari teman kita gitu ya. Silakan tanyakan lagi. Kenapa di awal ini saya sangat banget ciri-ciri? Karena sebenarnya banyak dari kita bukan nggak sadar gitu. Tapi kita nggak mau sadar gitu. Jadi kita terus denial kayak enggak, ini bukan toxic. Enggak, aku masih fine-fine aja kok. Kamu tuh udah disakitin gini-gini loh. Enggak, aku biasa aja gitu. Walaupun individual differences, tapi seringkali kita nggak tega kan ngelihat teman kita kayak gitu. Dan lebih nggak tega kalau kita ngelihat diri kita sendiri seperti itu. Gitu. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri lagi dari sebuah hubungan. Harapannya semua yang ada di room ini bisa masuk ke kategori healthy. Jadi hubungan yang sehat. Saling komunikasinya terjaga, saling respect, jujur, seimbang gitu ya. Terus juga saling nyaman, asik. Terus juga nih ekonomi dan financial partner. Ini kalau misalnya pasangan yang baru, saya ingat-ingat sering banget kayak, kita buat tabungan baru yuk. Kita buat rekening bareng yuk, buat nabung ke depannya. Wow, ketika putus, uang itu bingung di kemanain. Oke, bercanda ya. Tapi kalau kita lihat healthy, ini adalah ciri-cirinya. Nah, unhealthy udah mulai yang tidak ada komunikasi gitu. Misalnya, yaudah cukup aku tahu kamu pasanganku gitu. It's okay, tapi lama-lama udah tidak mulai ada respect. Udah mulai ada ketidakjujuran gitu. Kalau cowok-cowok kita seringkali lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu kan. Terus ada juga misalnya kok dikontrol banget dan lain sebagainya. Dan yang semoga teman-teman di sini nggak ada yang mengalami ini, yaitu udah sampai ke abusive. Abusive itu udah komunikasinya aja saling nyakitin gitu kayak, alah kamu gitu. Terus udah sangat jauh dari kata baik gitu, udah saling membohongi, cheating, controllingnya yang berlebihan dan sampai isolasi dari pasangannya sendiri. Gitu. Coba teman-teman di sini, mumpung ini forum jujur-jujuran, silahkan ditulis kalian tuh sekarang lagi di kondisi healthy, unhealthy, atau abusive malah gitu. Silahkan tulis ya teman-teman yang punya pasangan, yang jomblo juga nggak apa-apa. Siapa tahu malah abusive ke diri sendiri gitu kayak kok jomblo banget sih aku, asik. Oke, bercanda. Oke, nggak tahu juga nggak apa-apa ditulis ya. Yang penting kita bisa belajar banyak malam ini. Nah, ini adalah ciri-cirinya teman-teman. Tapi kayaknya kalau misalnya bahas teori doang, ciri-ciri doang sayang banget gitu. Karena sebenarnya kita semua udah tahu, kita semua udah merasa gitu. Di awal yang saya pengen bilang adalah yuk kita belajar untuk bisa mengetahui dulu apakah kita di kondisi toksik atau enggak. Atau bahkan kitanya yang toksik. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah yang pengen saya sepakati hari ini semuanya teman-teman di sini. Yuk, saatnya untuk kita tidak membohongi diri sendiri lagi. Gitu. Maksudnya apa, Kak? Kalau misalnya happy, ya bilang aja happy. Kalau misalnya, Kak, aku tuh udah tersiksa banget, bilang aja tersiksa. Gak usah denial. Denial itu apa sih? Denial itu adalah kayak kita merasa, aduh enggak. Misalnya nih, kalian lagi sedih, lagi nangis. Bukan perkara pasangan ya. Misalnya gagal suatu hal kayak, enggak, aku nggak sedih kok, aku kuat. Nah, sebenarnya harusnya emosi-emosi negatif itu dinikmatin dulu gitu. Kayak, oke, ketika kalian harus nangis, nangislah teman-teman. Gitu. Oke, nangislah. Tapi nangisnya jangan terlalu lama. Harus ada batasnya.
Gitu. Jadi udah stop membohongi diri, jangan denial, dan hati-hati jangan juga mentoksikkan orang lain. Ah, sahabatku toksik banget Kak. Asik. Atau pasangan gue tuh toksik banget deh. Udah dah pusing banget. Padahal sebenarnya siapa tahu kita yang toksik. Jadi hati-hati nih. Ini kayak bumerang banget dan jadi dua hal yang bertabrakan, paradoks. Satu, kita jangan membohongi perasaan. Tapi satu lagi, kita jangan ngebuat-buat juga. Alasannya pengen pisah sama dia, tapi malah jadi, duh Kak, dia udah parah banget deh. Dia gitu. Gitu. Nah, pertanyaannya teman-teman, ketika dalam suatu kondisi gitu ya, dalam suatu hubungan, yang harus kalian tanyakan pada diri adalah ini. Coba bayangkan, apakah ada hal yang tak bisa kalian toleransi? Maksudnya apa? Bayangin kalian itu hidup berpuluh-puluh tahun dengannya. Ada nggak satu sifat yang, aduh kayaknya aku nggak bisa, bener-bener nggak bisa deh Kak, kalau dia kayak gitu. Gitu. Saya pengen nyampein sepengalaman saya juga, mungkin teman-teman ada yang lebih ahli, tidak ada pasangan yang 100% sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu. Pasti ada satu hal yang kayak, oh kayaknya ini nggak cocok sama aku. Tapi balik lagi, ketidakcocokan itu bisa kita toleransi atau enggak sih? Gitu. Kalau bisa ya udah, itulah namanya penerimaan, itulah namanya komunikasi. Gitu. Jadi hati-hati jangan sampai kita malah mentoksikan pasangan kita atau sahabat kita atau teman kita atau orang tua kita. Gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian jawab masing-masing daripada saya nanya sendiri doang. Coba. Sekarang saya mau sama tadi siapa nih yang jauh? Oke, boleh dari teman kita Aidil Azizi nih dari Johor, Malaysia. Ada di sini? Halo? Halo, Halo, panggilannya siapa nih? Aidil. Aidil. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, sehat. Oke, saya mau Melayu nggak bisa nih, malah takut hancur. Oke, Aidil, boleh bantu saya untuk jawab beberapa pertanyaan? Boleh? Oke, kalau boleh tahu nih dan kamu berkenan, untuk saat ini apakah kamu sedang bersama seseorang atau gimana? Asik. Tidak, tapi lagi dekat sama seseorang atau enggak nih? Ya. Enggak juga ya. Sebelumnya pernah dekat sama seseorang? Benar. Asik. Dulu ya. Oke. Pokoknya Aidil jawab sesuai yang kamu rasakan saat dulu atau mungkin saat ini gitu ya. Kamu bayangkan satu orang aja gitu. Oke. Ini Aidil, ini adalah ciri-ciri lagi atau pertanyaan refleksi ke diri sendiri ketika kita dalam kondisi pasangan atau lingkungan yang toksik. Coba Aidil, kamu sekarang ngerasa tidak bahagia terus-menerus, cenderung konsisten sedih atau enggak? Enggak. Sekarang kamu happy-happy aja ya? Rindu. Oke. Rindu gitu. Oke, siap. Pertanyaan kedua. Kamu ngerasa dalam kesehatan mentalmu ya, jiwamu, apakah ada yang berubah? Misalnya dari suka makan jadi nggak suka makan, tidur jadi susah. Ada nggak yang berubah? Tidak. Aman ya? Oke. Selanjutnya, apakah kamu saat dulu lebih sering ngerasa aku harus ngutamain perasaan pasanganku dibandingkan diri sendiri? Enggak. Enggak ya, jadi kamu tetap, ya aku layak bahagia juga gitu ya. Benar, kita kena sayang diri kita sebelum kita sayang orang. Oke, mantap sekali Adil nih. Oke, last question adalah ketika kamu saat dulu gitu ya ngelakuin banyak hal, kamu tuh merasa apapun itu, senegatif apapun itu wajar aja kok, gitu. Padahal sebenarnya nggak wajar. Ada pernah merasakan itu? Benar. Asik. Apa tuh Aidil? Kalau boleh di-sharing. Dia tidak menghargai. Oke. Padahal sebenarnya kamu udah berusaha menghargai dia ya? Ya. Oke, dan itu rasanya sakit banget ya Aidil ya? Asik. Oke, Aidil tetap kuat. Kami Indonesia dan teman-teman Malaysia juga selalu mendukung Aidil. Oke? Oke, Aidil, thank you ya. Betul. Siap, terima kasih. Nah,
teman-teman, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian tanyakan pada diri sendiri. Karena apa? Ini saya mau nyampein, ketika kita berada dalam lingkungan yang toksik atau dalam hubungan yang toksik dengan siapapun, gitu ya, seringkali kita itu perasaannya udah lumpuh. Lah maksudnya apa? Ketika udah disakitin berapa kali, sejahat apapun dia, semain fisik apapun dia, kita nganggap itu biasa aja. Padahal secara normal lingkungan itu bukan hal yang biasa. Kenapa kita bisa gitu? Karena kita udah terbiasa, gitu ya, denial kayak nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi akhirnya lumpuh. Biar nggak lumpuh gimana? Sering-sering evaluasi, tanyakan lagi ke diri sendiri. Aku nih bahagia? Apa aku nih bete-nya kok terus-terusan ya? Aku ada yang berubah nggak ya dalam kesehatan mental aku? Apakah aku lebih ngutamain pasanganku dibanding diriku ya? Jangan-jangan aku yang penting pasanganku bahagia tapi aku nggak bahagia gitu. Jadi silakan tanyakan, oke? Karena ini semua cuman kalian doang yang bisa jawab. Gitu. Oke, kalau gitu kita akan lanjut. Kalau tadi saya banyak nanya ke teman-teman, sekarang saya pengen sharing apa aja sih yang saya lakukan dan apa aja yang saya bisa share ke teman-teman untuk menangani toxic relationship. Oke. Sebelumnya siapa sih yang di sini ada ngerasa sedang dalam kondisi relationship yang toxic? Ada nggak? Ada nggak teman-teman? Atau aman-aman semua nih? Aman? Aman? Oke. Kalau gitu saya coba di sini. Oh, saya pengen jauh-jauh ke ini dulu deh. Coba main ke ada satu kota saya nih, Bogor. Halo Kak Lalu Fatih, ada di sini? Halo. Halo Kak Lalu. Panggilannya Lalu Fatih atau apa nih? Lalu aja. Oke. Kak Lalu boleh bantu saya mau nanya beberapa pertanyaan. Aman? Oke. Kak Lalu, ini sebelum kita masuk ke langkah-langkah, saya pengen tahu apakah Kak Lalu pernah dalam kondisi hubungan yang toksik atau mungkin sekarang sedang mengalami nih? Pernah? Menarik sih sebenarnya. Ketika misalkan ditanya apakah saya pernah berada di hubungan yang toksik, pertanyaan itu seakan-akan mengarahkan bahwa saya yang menjadi korban dari toksik. Oke. Nah, tapi dari evaluasi yang saya lakukan terhadap presentasi, ini saya manggilnya Kak, Mas, Abang. Oh, Zain aja nggak apa-apa. Zain aja, oke. Aman. Zain aja ya. Oke. Zain ya. Gimana kalau misalnya ternyata saya justru mengevaluasi bahwa saya yang berada di posisi mentoksikan orang lain. Oke. Karena kecenderungan dari ketika pertanyaan kamu tentang apakah pernah berada di posisi toxic relationship, pernah dalam artian apa yang saya lihat adalah saya yang mentoksikan orang lain. Oke, siap. Nah, oke, sekarang kalau misalnya ini thank you banget ya Kak Lalu kalau mau sharing. Jadi ibaratnya sekarang point of view-nya adalah kita sebagai yang toxic. Nah, sebenarnya yang membuat Kak Lalu tuh ngerasa kayaknya aku toxic deh. Ada kecenderungan kalau saya suka berada di posisi dalam argumen itu saya yang di atas. Oke. Ya mungkin beberapa dari kita pernah merasa kalau ketika kita merasa benar, kadang-kadang kita lebih baik daripada orang lain. Oke. Nah, kalau misalkan dari situ, tadi kan ada yang healthy, unhealthy, terus kemudian ada yang abusive ya. Yep. Dalam posisi itu kan sebenarnya kita merasa kita punya kontrol terhadap argumen atau kita punya kontrol terhadap si yang partner kita kan seperti itu. Betul. Nah, saya rasanya sih di situ sih posisi kenapa ada penilaian bahwa adalah karena saya mencoba untuk mengambil kontrol. Oke. Dalam argumen maupun dalam beraktivitas. Gitu. Oke, siap. Makanya Kak Lalu di situ merasa atau mengasosiasikan, oh kayaknya sebenarnya aku yang toksik kali ya. Gitu. Tapi kalau dari respon pasangan itu seperti apa sih yang Kak Lalu lihat? Sebenarnya nggak pernah nanya langsung ya. Di posisi ketika dalam hubungan itu nggak pernah nanya langsung. Dia baru ceritanya setelah ya 2 atau 3 tahun kemudian seperti itu. Oke, celebek ya? Enggak juga? Ketika apa yang terjadi di antara kita sudah bisa saling dimaafkan satu sama lain. Oke. Dan dia bisa bahwa ada posisi di mana ya itu tadi tentang kontrol dan juga tentang keinginan untuk berargumen lebih seperti itu.
Oke, siap. Last question untuk Kak Lalu. Go. Oke, coba. Berapa lama akhirnya Kak Lalu merasa kayak mengevaluasi diri terus kayak, oh kayaknya aku yang toksik deh. Tergantung saya yang mana. Oke. Berapa? Ya, ada yang ada yang sampai butuh 4 tahun waktu itu. Oke. Kita baru ketemu lagi setelah 4 tahun kemudian. Mhm. Ada juga yang waktu itu udah merasa oke, di sini posisinya saya yang salah. Ada ya mungkin dia ada yang salah juga, tapi di posisi ini yang evaluasi terhadap toksiknya itu 6 bulan sama saya. 1 semester. Oke. Jadi sebenarnya relatif banget ya, beda-beda ya. Siap. Tapi sekarang feel better atau gimana nih sekarang nih Kak Lalu sendiri? Relatif sih. Relatif. Nah, Plus kalau minus ya. dibilang feel better ya alhamdulillah karena udah bisa mengevaluasi diri sendiri kan. Oke. Ada posisi di mana this is my bad point, anggapannya ini poin jelek saya. Ketika misalkan saya punya orientasi untuk berhubungan lagi dengan orang lain, maka saya harus tahu bahwa ketika saya berhubungan dengan dia harus tahu kalau misalkan saya punya kecenderungan seperti ini, seperti itu. Apakah dia mau menerima atau berkompromi terhadap itu yang kalau misalkan jadi ya feel better, kalau misalkan nggak jadi ya berarti anggapnya ini kekurangan yang harus kita perbaiki, yang saya perbaikin gitu. Sadis. Oke, thank you untuk Kak Lalu untuk sharingnya, keren banget. Makasih ya Kak ya. Oke, jujur teman-teman, ini forumnya jadi semakin seru gitu ya. Teman-teman yang tidak nyalain video juga it's okay. Yang penting bisa mendengarkan. Karena apa? Karena kalau misalnya ngebahas toxic relationship, tadi benar-benar kata Kak Lalu, seringkali point of view-nya atau perspektifnya adalah kita yang sebagai korban gitu. Tapi sangat jarang dan sangat jarang banget orang yang mampu mengevaluasi dan akhirnya sadar bahwa kayaknya malah aku deh yang mentoksikan gitu. Dan thank you banget untuk Kak Lalu udah mau cerita depan kita semua. Semoga teman-teman bisa dapat insight karena ini perjalanan yang nggak mudah ya. Tadi butuh 4 tahun. Nah, makanya poinnya adalah di forum ini, di webinar ini jangan sampai kita selalu merasa sebagai victim gitu. Takutnya kita jadi playing victim atau blaming victim gitu ya. Tapi lebih ke kita mulai introspeksi bareng lagi nih kayak sebenarnya aku yang toksik, dia yang toksik apa aku yang toksik ya? Gitu. Ini semakin seru nih. Biasanya point of view-nya cuma sebagai korban, tapi sekarang ada juga yang ternyata merasa pernah dalam posisi yang mentoksikkan gitu ya. Oke, thank you. Ini pembahasannya semakin seru dan saya akan membahas tentang langkah-langkahnya. Malam ini akan ada 5 langkah gitu untuk menghindari atau menangani toxic relationship gitu. Kenapa orang-orang bisa masuk toxic sih Kak? Karena apa? Karena ini kita sebagai manusia hubungan awal tuh pasti manis, indah gitu. Lama-lama kok berubah? Sebenarnya bukan berubah. Tapi memang ya itu sudah semakin akrab, akhirnya sifat aslinya keluar. Gitu. Dan kita harus pintar-pintar teman-teman karena seringkali teman-teman saya juga udah masuk ke satu hubungan yang toksik, akhirnya masuk lagi ke hubungan yang toksik. Karena apa? Karena nggak ada evaluasinya. Gitu. Makanya di langkah awal adalah coba komunikasikan secara asertif. Ini poin yang persis banget sama Kak Lalu tadi. Jadi teman-teman bayangin sekarang semuanya jomblo gitu ya. Oke. Gak usah diputusin, yang punya pacar gak usah diputusin, santai. Bayangin sekarang semuanya jomblo. Poin pertama adalah apa? Poin pertama adalah ketika gitu, kalian baru punya hubungan, silakan komunikasikan bahwa aku nih dominan orangnya. Aku nih orangnya gini-gini. Aku tuh ngalahan deh. Jadi sampein dulu aja. Gitu. Karena kita sebagai manusia itu bukan dukun yang langsung tahu ceweknya misalnya kamu orangnya ini enggak sih dominan enggak? Enggak kok aku biasa aja. Itu kan biasa awal masih gitu kan, masih manis banget. Padahal sebenarnya kita akan tahu ke depannya. Jadi komunikasikan secara asertif. Kalau teman-teman mau cari lebih lanjut ada yaitu istilah dalam psikologi namanya asertif. Asertif itu apa? Belak-belakan lah simpelnya. Walaupun berat, walaupun pahit, tapi bilang dan nyatain. Karena apa? Karena itu membantu pasangan kita. Oke, kalau tadi masih awal, kalau udah di tengah-tengah nih, kalian udah punya pasangan dengan teman, sahabat, keluarga, kalian sampaikan. Misalnya yang merasa sebagai korban ya, sampaikan kayak, asik, panggilannya apa ya? Mas kali ya. gitu atau Kak, atau apa gitu. Kayak, Kak, aku mau ngomong deh. Kenapa? Gak tahu, kok aku ngerasa kayak aku sering banget ngalah ya.
Emang di awalnya nggak enak, tapi jujur dengan komunikasi, semuanya akan enak ujungnya. Even kalau itu ternyata nggak enak ujungnya, berarti kita jadi tahu ada pihak yang belum saling mengerti. Gitu. Intinya nggak ada yang, kalau menurut saya, tidak ada, pasti segala sesuatu tuh ada hikmahnya. Gitu. Setelah kita coba menyampaikan. Nah, jadi komunikasikan secara asertif. Karena apa? Teman-teman yakinlah, tanpa keterbukaan hanya ada dugaan dan kecurigaan. Gitu. Teman-teman yang perempuan gitu, bukan saya mengeneralisasi ya, tapi sering kayak dia balas chatnya jarang. Tiba-tiba ada temennya bilang, tadi aku ngeliat dia di Indomaret loh, ketemu sama ini. Terus kita langsung overthinking kayak wow. Padahal bisa aja kan, tanya ke pasangannya, tadi kamu dari Indomaret ngapain? Iya tadi aku di Indomaret terus ketemu itu kasir Indomaret misalnya kayak gitu-gitu. Semua akan beres dengan komunikasi. Balik lagi disesuaikan dengan cara yang tepat dan itu teman-teman yang bisa tahu. Oke? Jadi langkah pertama apapun itu komunikasikan. Ketika malah kalian yang ibaratnya ngerasa toksik, kalian sampaikan juga kayak aduh ini agak jijai ya. Mau ngomong sayang atau apa ya. Oke, misalnya kamu aduh aneh banget, kaku banget. Misalnya apa ya? Saya jadi mati gaya nih. Oke. Misalnya udah aku mau ngomong deh. Kenapa? Aku tuh terlalu dominan gak sih? Gitu. Jadi harus ada komunikasi terus. Gak apa-apa ketika kita ngerasa dominan, sampein aja. Karena pasangan kita yang lebih ngerti. Orang tua kita lebih ngerti. Teman kita lebih ngerti. Gitu ya. Oke, itu langkah pertama. Jadi komunikasikan secara asertif. Lah emang buat apa Kak? Nah ini teman-teman kalau ngebahas tentang cinta. Oke, coba. Saya mau move dulu. Oh, di sini ada Kak Enggi nih. Agak susah ya, nggak ada huruf vokal di awal ya. Kak Enggi? Oh iya, Kak. Halo, Nama saya panggilan siapa? Anggi. Anggi, saya mau nanya nih. Menurutmu, aduh ini agak deep ya. Cinta itu apa sih? Asik. Aduh, Masya Allah. Apa tuh? Aduh, pertanyaannya gimana ya mau jelasinnya? Apa nih? Mau sambil nyanyi juga nggak apa-apa kok. Kan banyak ya lagu cinta. Bingung aja gitu. Diartin kayak apa, soalnya kan tiap orang beda-beda. Tapi kalau menurut aku, aduh. Apa? Menurut Anggi apa nih? Oke, kalau nggak gini, simpelnya adalah ketika Anggi ngedengar atau ngelihat kata tulisan cinta, apa yang ada di pikiran Anggi? Kalau menurut aku sih, cinta itu sesuatu yang diberikan kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan, kayak gitu. Oke, kayak lagu anak kecil ya. Apa bagi sang sih? Yang tak mengharap kembali ya. Aduh aneh banget. Oke, jadi kayak ibaratnya ya tulus aja gitu Asing, ya. Oh benar sih iya, thank you loh dibantu. Oke, berarti Anggi ibaratkan kalau cinta itu memang sesuatu yang ya udah ngasih aja tanpa berharap dia melakukan sesuatu untuk kita gitu kan. Oke, thank you Anggi. Tapi kenyataannya gitu apa enggak atau tetap berharap kok dia nggak ngelakuin hal yang sama ya ke aku? Oke. Oke, silakan Anggi yang jawab dalam hati dan ketawanya boleh di-mute lagi. Thank you ya Anggi. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita ngebahas tentang maaf ini agak ke relationship. Karena apa? Karena nanti ketika kalian di umur 24, 25 memang sudah saatnya untuk mencari intimacy gitu ya. Ini sebagai perkembangan manusia. Tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah bukan cinta yang secara baper. Kita sering dengar kata cinta cuman bingung mendefinisikannya apa gitu ya, dan banyak tafsirannya. Nah, ini saya coba bawain cinta menurut teori psikologinya nih. Asik. Yaitu apa? Paling terkenal adalah ini, Sternberg Triangular Theory of Love. Jadi kalau kata beliau gitu ya, kata Bapak Sternberg ini, oke, sekarang evaluasi pasangan kalian masing-masing atau hubungan kalian masing-masing ya dengan siapapun. Yang pertama adalah dibilang cinta itu jika terdiri dari 3 hal, intimacy, passion, dan juga komitmen. Lah, maksudnya apa? Cinta itu menurut tokoh ini adalah terdiri dari adanya gairah, saling merasa kayak deg-degan. Dia emang aku kok deg-degan banget kalau depan dia ya, dan lain sebagainya. Ada keintiman. Keintiman itu apa maksudnya? Ya udah, komunikasi yang efektif dan lain sebagainya. Dan terakhir adanya komitmen. Jadi buat teman-teman yang
aku mah komitmenan aja atau aku mah nggak ada status, hati-hati juga tuh. Karena kalau menurut tokoh ini ada 3 jenis dan teman-teman ternyata ada juga jenis-jenisnya. Mungkin saya nggak bakal jelasin banyak di sini, tapi kalau teman-teman mau baca boleh triangular dari Sternberg karena ini jelas banget. Gini, ketika teman-teman gitu ya, cuman punya oke, kita lihat di sini. Cuman punya misalnya passion doang. Aku cuman suka doang sama dia, deg-degan. Sama punya komitmen, tapi nggak punya kedekatan. Yaitu kalau dibilang bahasa kasar berarti itu cinta yang cuman bodoh doang. Karena apa? Ya cinta juga perlu ada kedekatan, kelekatan, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya Kak, aku punya komitmen dan aku juga punya kedekatan, saling menyukai, tapi kayak gebu-gebu aja. Ya udah, itu mungkin cinta cuman persahabatan. Gitu. Asik. Dan ada juga yang misalnya cinta romantis gitu. Ketika punya intimacy, punya passion. Nah, yang ideal adalah ketika dalam hubungan kalian itu adanya komitmen, adanya juga gairah, passion, dan juga ada keintiman. Keintiman di sini adalah ya kayak tadi, nggak ketemuan misalnya berapa bulan sekali dan lain sebagainya. Oke, silakan tanyakan Muftia bagus apa itu cinta, gitu ya. Oke. Tadi step pertama, langkah kedua adalah again saya harus bilang, yuk silakan jujur pada diri sendiri. Kalau kalian udah komunikasikan ke pasangan, entah kalian yang toksik atau misalnya kalian yang maaf ya korban, kalian harus udah komunikasikan, kalian harus pikirin lagi dan sadari lagi jujur, ini sebenarnya siapa sih yang salah gitu. Bukan menyalahkan ya, tapi lebih ke mindful bahwa ini aku yang kurang tepat, apa dianya yang kurang tepat gitu. Karena banyak orang yang nggak mau jujur. Dia tahu kalau hubungannya nggak baik, tapi dia nggak mau jujur ke dirinya sendiri. Gitu. Dan ini sebenarnya menyakitkan. Gitu. Jadi silakan ini ke kalian masing-masing. Teruntuk kalian semua, teruntuk kamu, yakinlah ketidakjujuranmu itu akan terus menyakitimu. Gitu. Jadi pilihannya kalau mau bahagia ya harus jujur sama diri sendiri. Ini benar untuk kamu atau enggak. Gitu. Ini langkah kedua. Nah, langsung ke langkah ketiga yaitu ini yang agak sulit gitu ya. Yaitu adalah tegas pada diri sendiri. Oke, tegasnya ada 2 ya teman-teman. Setelah tadi aku udah ngomong kok Kak ke dia kalau kamu tuh gini-gini. Terus aku juga udah ngejujur sama diri sendiri bahwa aku ini ternyata nggak nyaman deh Kak. Harus tegas. Pilihannya cuma 2, flight or fight. Oke, pertahankan atau tinggalkan. Nah, banyak dari kita semua yang memilihnya itu nggak keduanya, tapi di tengah. Kak main aman aja deh, udahlah ngalir dulu aja dan lain sebagainya. Akhirnya nggak bisa keluar dari toksik dan juga malah mentoksikkan gitu. Coba saya balik lagi ke teman kita Intan yang sudah sarjana ya, sarjana toksik. Ini toksik. Oke, Intan halo. Halo Kak. Oke, Intan, maaf ya ini jadi cerita masalah kamu lagi, nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Oke, ketika saat dulu gitu ya, kamu udah tahu ngerasa ini kayaknya toksik banget. Gimana caranya kamu tegas sama diri sendiri untuk meninggalkan atau bertahan? Pertamanya emang sadar kayak wah hubungan nih udah agak benar gitu. Kayak dia toksik, tapi mikir lagi kayak mungkin lambat laun dengan mungkin perlakuan saya ke dia yang istilahnya kayak malu kayak mungkin ya bisa menyayangi dia, mungkin dia kayak bisa mikir mungkin bisa, maksudnya bisa melihat perjuangan perjuangan aku gitu. Oke. Oke, jadi ibaratnya gini, di awal kamu sebenarnya malah nggak mau meninggalin dulu, tapi kayak yaudah aku tetap gini aja, aku ngasih yang terbaik biar dia tuh sadar bahwa ada orang yang sayang banget sama dia di belakang sini. Asik gitu lah ya. Habis itu apa tuh? Terus gimana kelanjutannya? Ya, tapi ternyata lama-lama dia gak nyadar gitu. Oke, tidak berubah lah ya. Ya, malah semakin ya kayak semena-mena gitu. Jadi ya udah. Oke, dan akhirnya apa yang membuatmu kayak oke, aku harus flight, aku harus tinggalin ini semua?
mungkin ada perlakuan dia yang kayak benar-benar gak bisa aku tolerin lagi, jadi aku cukupin. Oke, sebelumnya thank you untuk Intan, udah berani Sama-sama. jujur, udah berani cerita, udah berani mau ngebuat dirimu bahagia gitu ya. Oke, saya jadi tahu sih jawaban kenapa kamu tadi bilang ada yang deket tapi masih belum jelas gak sih? Gitu. Lebih berhati-hati lah ya intinya. Oke, thank you Intan, moga sehat terus ya ke depannya. Oke, nah jadi teman-teman itu benar banget. Ini semua bukan perkara yang mudah dan ini adalah tentang proses. Gitu. Proses kita menyadari bahwa aku ini kayaknya kurang baik nge-treat dia deh, aku terlalu toksik, atau proses di mana aku udah beres deh dan lain sebagainya gitu. Nah, ini yang mau saya sampaikan lagi adalah hubungan dan kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu seorang. Maksudnya apa? Ketika kamu bahagia, ketika kamu akhirnya menjalin hubungan, itu semua karena kamu gitu. Karena ketika kamu misalnya maaf ya mau sahabatan sama seseorang, ya itu sebenarnya kamu yang memutuskan aku mau deh sama dia dan lain sebagainya gitu. Nah ini langkah ketiga, jadi ayo tolong tegas setelah jujur, pertahankan atau tinggalkan. Atau kalau tadi kita belajar dari Intan, ya udah pertahankan dulu aja, coba, tapi harus ada limitnya di mana aku harus evaluasi lagi, ini tinggalkan apa pertahankan gitu ya. Oke, dan langkah keempat adalah bentuk lingkungan positif yang suportif. Ini khusus untuk teman-teman yang maaf ya mau keluar dari lingkungan toksik, akhirnya udah memutuskan kayak oke, aku tinggalin. Ini adalah hal yang paling ngaruh. Karena apa? Banyak dari teman-teman saya pribadi, terutama nih yang perempuan ya, ketika putus nangis banget gitu kan, ketika lagi marahan sama sahabatnya nangis banget dan lain sebagainya, kayak aduh aku udah nggak tahu mau gimana. Tiba-tiba seminggu, 2 minggu, 3 minggu ke depan ada teman-temannya tuh lingkungan cewek-cewek yang suka nonton drama Korea kan gitu, akhirnya mulai nonton drama Korea, udah lama-lama jadi hilang. Terlepas dari coping stressnya, terlepas dari drama Koreanya apa, yang paling penting adalah lingkungan positif itu yang suportif bisa membuat kita tuh teguh sama keputusan kita dan lain sebagainya. Jadi ketika kalian baru beres dari suatu keputusan, kalau bisa cari lingkungan yang selalu mendukung kalian apa adanya, gitu ya. Karena ini yang bisa membuat kalian kuat, gitu. Oke, sebelum dilanjut karena ada testimoni dari apa nih bacanya? IG-nya Jacqueline Egin, bisa nyalain ininya apa? Mikrofonnya? Halo? Mana ini? Anak K-pop no toxic kan. Halo Jacqueline. Ada di sini? Mana nih Jacqueline nih? Yes, I am. Bisa nyalain mikrofonnya nggak? Pengen ngobrol nih sama kamu. Gimana caranya kamu bisa tetap fine dan tidak masuk ke dunia toxic gitu ibaratnya. Halo. Halo, panggilannya siapa nih? Rara. Rara? Iya. Oke, agak jauh ya Rara ya. It's okay. Enggak, Rara. itu nama IG. Oke, nama IG. Rara, gimana caranya? Oke, atau enggak gini, bisa nggak kamu kasih hubungan ketika kamu nonton K-pop, wah aku kok bisa jadi positif, aku bisa nggak masuk ke hal-hal yang toksik ibaratnya. Dari perspektifmu aja. Gimana ya, kayak apa sih? Apa ya? Apa? Ya pokoknya kayak kalau lagi ngalamin itulah. Nah, nonton-nonton K-pop kan. Terus nontonin video bias juga gitu kan. Nah, kan saya kebetulan mengestan grup yang apa ya? Lucu banget lah pokoknya, kayak artis papan atas tapi gawenya ngelawak aja gitu. Jadi kayak terhibur juga gitu loh. Jadi karena bawa positif juga dari di orangnya gitu. Sadis. Oke, berarti Rara sekarang lagi sehat ya, kondisinya aman-aman aja ya. Oke, thank you ya Rara ya, udah mau diajak ngobrol. Terima kasih. Oke, nah teman-teman, terlepas dari itu K-pop atau apapun itu, yang penting adalah coping stress-nya. Jadi ketika teman-teman udah keluar atau memutuskan sesuatu, silakan cari lingkungan yang positif, suportif. Misalnya apa? Ketika kalian suka misalnya drama Korea, ya udah gabung forum drama Korea atau misalnya K-popers yang positif gitu ya. Misalnya suka ngedesain, ngegambar, silakan cari ilmunya, ikut community-nya dan akhirnya bisa jadi lebih positif.
Karena hal negatif itu akan hilang ketika kita melakukan hal-hal produktif yang positif. Contohnya apa sih, Kak? Misal, ketika kita orangnya males-malesan, coba deh kalian sibuk, coba deh kalian ikut KMI, organize webinar gini, kalian tuh nggak sempet buat males-malesan, karena udah terlanjur sibuk. Gitu. Jadi cara mengcounter hal negatif adalah dengan hal positif. Gitu. Oke, sampai ke langkah keempat, tadi udah banyak testimoninya juga, dan saya yakin sih, support system, dukungan sosial itu ngaruh banget. Dan yang terakhir, maaf banget ketika teman-teman udah berusaha keluar, udah memutuskan, tapi ternyata masih belum bisa lepas, nggak apa-apa. Yuk cerita ke profesional. Gitu. Banyak sekarang psikolog online, konselor online, dan lain sebagainya yang bisa kalian pilih. Karena apa? Ya, kamu juga pantas untuk bahagia gitu, teman-teman. Jadi poinnya adalah jangan sampai terlalu lama, jangan sampai ya itu berlarut-larut gitu. Jadi silakan temui profesional. Even kalian memang yang ibaratnya maaf ya, yang merasa aduh kayaknya aku terlalu beracun untuk dia, gak apa-apa. Ketika belum bisa lepas dari itu, ceritain aja gitu. Oke, sampai sini mungkin udah sampai akhir karena udah cukup malam juga ya. Dari saya nih terakhir sebelum saya kembalikan ke moderator kita, teman-teman, keluar dari hubungan yang kurang baik itu memang perkara yang sulit, jujur. Itu sulit, saya pun pernah mengalami. Namun yang lebih sulit itu adalah kemampuan untuk menyadari apakah sedang dalam keadaan baik atau tidak baik. Gitu. Seringkali yang susah bukan hanya keluarnya, tapi sadar bahwa kayaknya aku sering disakitin deh. Kayaknya aku sering nyakitin deh. Itu yang susah. Self-awareness itu step pertama yang cukup sulit. Tapi yakinlah teman-teman, kamu itu pantas untuk dapetin lebih daripada hal tersebut. Jika itu hal yang kurang baik untuk dirimu. Dan ketika memang harus melepas, yakinlah pasti ada ganti yang lebih pantas. Dan ketika harus mempertahankan, yakinlah maka setidaknya itu yang paling pantas. Selamat berproses dan juga berjuang gitu ya dalam segala hal. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Maaf kalau ada salah-salah kata, ambil positifnya, yang negatifnya nanti bisa sampaikan ke saya atau bisa juga cari di sumber lain. Terima kasih, saya kembalikan dulu ke moderator kece kita. Dipersilahkan. Oke, terima kasih nih Kak Azain Fahmi sudah memberikan materi tentang toxic relationship kepada kita semua, kepada rekan-rekan semua. Apalagi ini sangat penting banget nih untuk kita, untuk para remaja ya, terutamanya perihal obsesi atau cinta. Nah, untuk teman-teman semua nih, rekan-rekan semua, ada pertanyaan atau tidak untuk ditanyakan kepada Kak Azain Fahmi. Nah, untuk sesi tanya jawab ini penting banget atau memberikan kesempatan untuk kalian semua yang ingin bertanya perihal toxic relationship atau obsesi atau cinta seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan, bisa langsung raise hand dan on mic. Oke, nih Kak Azain Fahmi ada yang raise hand dari Kak Linda Evalina. Halo Kak Linda. Halo Kak, saya izin mematiin videonya ya. Oke Kak Linda, mungkin langsung aja nih, apa sih pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Kak Azain Fahmi? Silakan. Baik Kak, saya mau bertanya gimana cara menghadapi toxic relationship tapi bagi yang udah sampai ke jenjang pernikahan gitu. Oke, makasih ya untuk pertanyaannya Linda. Oke, sebelumnya balik lagi teman-teman, mungkin di sini masih ada yang belum menikah, saya juga belum gitu ya. Cuman saya bersyukur banget nih. Kayaknya sebulan yang lalu saya sempat ikut webinar sama tentang toxic relationship dan ada psikolog juga gitu. Dan kebetulan banget ada yang nanyain nih hal yang sama gitu Linda. Jadi mungkin saya ini mengutip perjawaban beliau gitu karena mungkin ya memang lebih verified gitu ya. Jadi ketika teman-teman yang sudah menikah gitu, maaf banget ini saya menyampaikan, saya juga belum mengalami gitu ya. Step pertamanya adalah yaitu harus dikomunikasikan gitu. Karena kalau kata beliau itu kata beliau yang psikolog itu bahwa ya sebenarnya di dunia ini salah ketika kita bilang aduh kok kamu berubah sih. Ya enggak, karena manusia itu dinamis, pasti berubah. Tapi pilihannya dua, berubah ke arah yang
lebih baik atau yang maaf yang kurang baik gitu. Jadi mungkin kalau dari Dinda pertama komunikasikan dulu, sampaikan gitu. Karena terlepas dari itu ya sudah menjadi pasangan yang sah kan, sudah menjadi suami ataupun menjadi istri gitu. Terus yang kedua kalau kata beliau adalah hati-hati jangan sampai cerita ini sampai dulu ke mertua gitu atau ke orang tua. Karena apa? Takutnya jadi salah persepsi gitu kan. Sebelum dikomunikasikan akhirnya malah nyampe dulu ke orang tua dan akhirnya jadi agak panjang gitu. Dan step yang terakhir adalah setelah komunikasi terus jaga ibaratnya komitmen 2 ya, kerahasiaan, dan yang ketiga itu ketika sudah punya pasangan yaitu dengan mencari coping stress gitu. Coping stress itu apa ya, katarsisnya misalnya ketika kamu stres dia belum berubah-berubah, ada alternatifnya misalnya dengan pendekatan dengan doa gitu ya. Ini balik lagi balik ke kepercayaan gitu ya, dengan doa atau bahkan bisa mengikuti konseling keluarga nanti nih Kak Linda misalnya dengan psikolog yang spesialisnya memang ke keluarga. Karena apa? Sebenarnya balik lagi ini harus dikomunikasikan. Kalau teman-teman yang belum menikah ya poinnya adalah ya kita akan hidup bersama dia selamanya gitu kan. Jangan sampai kita jadi tidak nyaman dan lain sebagainya. Mungkin itu sih Kak Linda kalau dari saya pribadi, maaf belum bisa menambahkan banyak, takutnya tidak relate gitu ya, tapi itu saya kutip dari pernyataan beliau, jadi salah satu dosen di psikologi Unisba gitu. Semoga Kak Linda bisa menerima jawaban tersebut. Iya Kak, makasih. Ya, makasih ya. Oke. Oke, bagaimana nih dari Kak Linda? Apakah sudah paham nih dari penjelasan dari Kak Aizen Fahmi? Iya sudah Kak, cukup. Oke, ya, cukup. Terima kasih Kak ya atas pertanyaannya. Mungkin bisa ini menjadi pertanyaan yang diwakilkan oleh Kak Linda nih untuk rekan-rekan semua yang masih malu untuk bertanya kepada Kak Aizen Fahmi langsung. Oh, oke Kak Aizen, ini ada pertanyaan lagi dari peserta _FH. Kan gini Kak, saya ada rasa sama seseorang, tapi ketika kami bertemu, saya masih malu-malu dan salah tingkah. Kadang dia suka melihat-lihat saya juga. Menurut Kakak, apakah yang saya rasakan cinta atau hanya obsesi saja? Kalau misalkan Kak ini hanya obsesi, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus menghindari orang tersebut? Seperti itu Kak pertanyaannya. Apakah bisa dipahami? Oke, siap Dani, udah paham kok. Oke, buat yang nanya thank you banget. Jujur ini jadi kayak ini ya, jadi kayak apa, konsultasi percintaan. Tapi nggak apa-apa karena erat kaitannya dengan hubungan gitu ya. Balik lagi untuk tadi yang bertanya, dalam kondisi seperti itu saya sarankan untuk melihat lagi ini dia, yaitu Sternberg Triangular Theory of Love. Ini apa sih ya? Ini yang bisa mengklasifikasikan cinta kalian. Maaf, cinta kalian itu di bagian mana sih? Karena apa? Karena ya ini misalnya nih ya, kita bahas tadi belum sempat dibahas, jadi ini sempat kebahas. Misalnya, ketika kalian cuma punya passion doang, punya passion dan intimacy, kalian tuh punya rasa banget sama dia, menggebu-gebu, punya kedekatan juga, tapi nggak mau punya komitmen. Nah itu masuknya ke cinta romantis. Ya udah romantik aja, gitu. Tapi ketika kalian punya intimacy, punya kedekatan, tapi kalian juga punya komitmen, tapi kok menggebu-gebunya udah hilang, ya itu bisa jadi itu hanya cinta persahabatan. Gitu. Dan terakhir ya ini, ketika punya komitmen Kak, tapi punya passion doang menggebu-gebu, tapi aku nggak mau punya intimacy yang deket banget, kayak ya udah, yang penting ketemu, terus kita jaga nggak ada yang satu sama yang lain gitu ya. Nah, itu bisa jadi cinta bodoh gitu. Nah, untuk tadi yang bertanya, boleh dilihat lagi kalau misalnya yang bahasa Inggris di sini agak membingungkan, nanti bisa pakai yang bahasa Indonesia dan dicari lebih jauh. Tapi prinsipnya kalau untuk teman-teman yang mau punya hubungan dari awal, prinsipnya adalah coba lihat lagi diri sendiri. Jadi ini pesan dari saya personal ya. Ketika kita mau punya hubungan, coba lihat diri sendiri. Apa maksudnya Kak? Udah beres belum dengan urusan diri sendiri? Udahkah kalian mengenal diri sendiri seutuhnya? Udahkah menerima? Udahkah kalian bahagia? Karena apa? Kalau misalnya kalian mau punya hubungan tapi belum beres dengan urusan diri sendiri, itu agak sangat disayangkan gitu. Bahkan
hati-hati. Karena apa? Nanti kita jadi susah untuk menerima diri, bahagia. Prinsipnya adalah selesaikan urusanmu dengan dirimu sendiri, baru bisa memulai hubungan dengan yang lain gitu. Dan kalau tadi untuk yang bertanya, pesannya adalah oke, kita di awal hati-hati, jangan sampai kegeeran gitu ya. Karena balik lagi, untuk cinta itu membutakan dan ya seru aja. Padahal sebenarnya kita kegeeran. Ini ada contoh tadi dari Rara ya. Gue udah romantisin 2 hari setelahnya dia jadian sama yang lain kayak gitu. Daripada kalian sakit hati, mending ya udah ngalir aja. Ketika ini kalau udah lebih jenjang lebih serius ya, misalnya di umur saya, ketika memang dia serius, ya udah. Dalam agama, dalam kepercayaan dan adat kalian ada kan step-step yang harus ditempuh. Misalnya kalau saya, ya udah ketika serius datang aja ke orang tuanya, sampaikan niat baiknya gitu. Misalnya kayak gitu. Tapi balik lagi disesuaikan sama kondisi teman-teman semua. Oke, Dani, mungkin gitu. Oke, Kak. Mungkin dari si penanya apakah sudah paham penjelasan dari Kak Azan Fahmi? Oke, mungkin paham nih, Kak. Ini ada nih curhat lagi nih, Kak Jack Welini nih. Gue yang udah diromantisin 2 hari setelahnya dia jadian sama yang lain. Wah, itu kasihan banget ya kayaknya. The best sekali itu. Oke, terakhir nih Kak, ada pertanyaan lagi. Apa benar Kak, kalau mau punya hubungan itu harus cek dulu si pasangan itu cocok atau enggak sama kita? Seperti itu Kak. Mungkin bisa langsung dijawab nih. Oke, coba Dani, sorry tadi agak ulangin pertanyaannya, harus apa? Ngecek. Ya, jadi apa benar Kak, kalau mau punya hubungan itu harus kita cek dulu si pasangan itu cocok atau enggak sama kita, seperti itu Kak. Oke, mungkin cek sifat dan lain sebagainya kali ya. Oke, ini pertanyaan yang bagus untuk menutup juga teman-teman. Mungkin yang ya balik lagi di umur berapapun, ini sharing yang apa yang sudah saya lewatin ya. Jadi sebenarnya semakin kita dewasa secara psikologi perkembangan pun ada tahapan-tahapan tugas perkembangan yang harus kalian penuhin gitu. Simpelnya apa? Ya hidup ini bukan perkara untuk punya hubungan terus dan saling jatuh cinta terus. Ada harus bekerja, harus beribadah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, poinnya adalah Kak, harus survei dulu nggak sih? Harus cari tahu sifat dia dulu atau enggak sih? Itu harus banget teman-teman. Nah ini juga ada usul ya dari Diva, cek bibit, bobot, bebet kah? Bener banget, karena apa? Ya kalian tolong targetnya ketika mau ngedeketin seorang ya udah mau serius gitu. Karena kalau yang kayak cinta ini atau hubungan itu nggak sebercanda itu teman-teman. Ketika gagal ada hati yang tersakiti dan itu nggak bisa disembuhin gitu. Jadi hati-hati untuk memulai suatu hubungan. Prinsipnya adalah survei atau misalnya cari tahu sebisa mungkin teman-teman kalian gitu atau pasangan yang kalian mau incar. Bahkan kalau saya sharing ya, saya sampai ya udah ngecek keluarganya seperti apa dan lain sebagainya. Karena jangan sampai kita memulai tanpa tahu apapun. Itu sayang banget sih gitu. Jadi silahkan, bahkan kalau ini mungkin saya ya di dunia, bukan di dunia sih, dulu zaman-zaman kuliah psikologi nih Dani ya dan teman-teman yang lain, kalau kita mau punya pasangan kita kasih alat tes psikologi misalnya kepribadian atau tingkat stres biar kita tahu oh dia gini ya dia gini gitu. Tapi balik lagi ketika kita tahu sifatnya bukan untuk menghakimi tapi untuk lebih ya udah saling memahami gitu aja sih. Thank you Dani dan tadi yang bertanya. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin semua jawaban, semua pertanyaan dari teman-teman semua dan jawaban dari Kak Azan Fahmi ini sudah membantu kita semua untuk permasalahan kepo kita terhadap toxic relationship antara obsesi atau cinta. Nah, untuk yang masih belum mendapat kesempatan untuk bertanya, kalian bisa langsung saja, mungkin bisa itu ya Kak ya, via WhatsApp nih Kak ya, mungkin ke Kak Azan Fahmi untuk bertanya-tanya nih. Bagaimana nih Kak Azan? Oke, boleh. Tapi nanti mohon bersabar ya. Sering kali saya lebih senang ngomong gitu. Kalau chat agak lama takutnya gitu. It's okay. Oh ya, oke siap Kak. Mungkin nanti kalau yang tadi kan sudah ada nomor WhatsApp-nya nih, mungkin langsung saja kalian simpan, save, lalu kasih nama Kak Azan Fahmi seperti itu. Oke, sudah di akhir acara kita karena waktu sudah
sudah terlalu lama nih untuk kita melakukan sharing-sharing perihal toxic relationship, dan mungkin semua apa yang telah dibicarakan atau disampaikan oleh Kak Azan Fahmi bisa memberikan hal positif bagi kita. Kita ambil yang hal positifnya, hal negatifnya kita bisa buang. Dan jangan lupa juga kita bisa menyaring dari perkataan Kak Azan Fahmi. Kita harus bisa mengolah lagi kata-kata dari Kak Azan Fahmi ataupun dari kata-kata saya sendiri. Seperti itu. Alhamdulillah nih kita semua sudah ada di penghujung acara. Semoga apa yang kita telah lakukan, kita laksanakan akan memberikan hal positif bagi kita semua maupun diri sendiri. Mohon maaf jika ada salah kata maupun sikap dari saya. Ada sedikit pantun untuk rekan-rekan semua yang ada di room Zoom hari ini. Makan sore dengan ketan sambil duduk di bawah pohon jati. Kalau ada kesalahan dalam ucapan, mohon tidak dimasukkan ke hati. Saya selaku moderator izin pamit dulu undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Oke, makasih ya semuanya ya. Semoga banyak dapat insight dan bisa bertemu di lain kesempatan. Thank you Dani dan teman-teman semua. Makasih. Oke Kak, terima kasih atas waktunya. Oh iya Kak Azain, kita foto bersama terlebih dahulu. Oke, boleh. Zoom. Oke, untuk di dokumentasi nih bisa langsung memberi aba-aba untuk kita melakukan di dokumentasi. Dan diimbau untuk seluruh rekan-rekan semua yang masih belum mengaktifkan video nih, segera mengaktifkan video dan siapkan wajah cantik dan gantengnya untuk diambil sesi foto pada malam hari ini dengan Kak Azan Fahmi. Oke. Waktu ini saya berikan ke si dokumentasi. Oke, 1, boleh diaktifkan semua kameranya. Dihitung dari 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih dari Kak Beatrice. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan semua saya ucapkan. Dan terima kasih juga ke Kak Azan Fahmi selaku pemateri pada malam hari ini. Semoga di lain hari kita bisa bertemu lagi. Selamat malam untuk semuanya dan selamat istirahat. Dan jangan lupa tetap semangat untuk hari-hari ke depannya. Oke, untuk teman-teman bisa leave dari room Zoom ini. Terima kasih.